Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para cendekiawan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa melakukan aktivitas bagaimana mestinya. Semoga aktivitas yang kita lakukan menjadikan amal ibadah bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara melakukan uji heteroskedastisitas. Maka dari itu ikutin video ini sampai selesai. Uji heteroskedastisitas, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apakah yang dimaksud dengan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas secara pengertian adalah keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Uji ini penting dilakukan karena untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau keadaan di mana adanya kesamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, dan absolut adalah nilai mutlak. Apabila variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka hal tersebut dinamakan homoskedastisitas. Sedangkan apabila variasi residualnya berbeda, maka dinamakan heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda, maka dilakukan dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yang disebut dengan z-resid dengan residual error z-pred. Pengujian kali ini kita menggunakan grafik scatterplot dan uji Gleitzer. Nah, kemudian kita melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, pertama kita akan melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode scatterplot. Di sini saya sudah menyiapkan data X1, X2, X3, dan Y. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, kemudian pada tabel atau kolom dependen kita klik Y, lalu kita pindahkan. Kemudian pada tabel independen kita klik X1, X2, X3. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik pada samping kanan yaitu kolom plot. Nah, pada kolom Y kita pindahkan S-resid. Kemudian X z-pred. Kemudian klik continue. Lalu OK. Nah, setelah keluar hasilnya, yang perlu kita perhatikan adalah pada output ini hasil dari grafik atau chart dari scatterplot. Pun untuk kesimpulan dari scatterplot yaitu ketentuan pada scatterplot jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan bahwa terjadinya heteroskedastisitas. Nah, jika tidak terdapat pola yang jelas maupun titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, pada uji scatterplot ini memiliki kelemahan yaitu di mana metode scatterplot ini adalah tidak adanya kriteria yang objektif untuk memilih garis terbaik. Karena penyebaran atau tidaknya pola pada hasil grafik bisa bersifat subjektif bagi masing-masing orang. Karena
data disajikan secara visual, bukan berbentuk angka yang lebih pasti. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskadasitas menggunakan metode Glatzer. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu klik menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, lalu setelah itu kita klik pada samping kanan menu Save, kemudian pada residual kita contreng Unstandardized. Setelah itu kita klik Continue. Lalu OK. Nah, pada uji atau metode Glatzer ini yang perlu kita perhatikan yaitu pada data kita pada kolom residual 1. Residual 1 ini yang perlu kita olah. Nah, langkah selanjutnya yaitu unstandardized residual 1 ini kita bentuk menjadi angka yang lebih absolut, karena pada angka res 1 ini masih terdapat angka yang negatif. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kemudian kita klik Transform, kemudian Compute Variable. Nah, pada target variabel ini kita bebas membuat nama tabel yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat absolute, karena angka res tadi kita akan mengubah menjadi angka yang absolut. Langkah selanjutnya yaitu kita klik pada numeric expression, lalu pada function group kita klik all, lalu pada function and special variables kita klik 2 kali ABS. Setelah itu akan muncul pada numeric expression yaitu ABS. Nah, tanda tanya ini kita hapus. Kemudian kita klik pada type and label pada unstandardized residual atau res 1. Nah, maka pada numeric expression akan muncul menjadi ABS res 1. Kemudian kita klik OK. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi-lagi yaitu pada data kita, yaitu pada tabel absolute, di mana angka-angka sudah menjadi positif. Seperti contohnya pada kolom baris ketiga ini, yaitu minus 17,484 berubah menjadi 17. Baik, nilai absolut yang telah positif semua ini, kemudian kita akan regresikan absolut dengan X1, X2, dan X3. Pertama yaitu analyze, kemudian regression, linear. Nah, lalu pada kolom dependen ini, Y kita keluarkan. Kita ganti dengan absolut. Setelah itu kita klik OK. Pada hasil output yang perlu kita perhatikan yaitu pada kolom atau tabel koefisien, yang kita perhatikan yaitu nilai signifikan dari konstan X1 dan X2 pada nilai signifikan. Nah, jika kita mengambil alfa
yaitu sebesar 0,05, maka jika data kita tidak ingin terjadi heteroskadastisitas, maka angka-angka signifikan harus lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,05. Seperti contohnya di sini X1 yaitu 0,974. Nah, apabila kita ingin menarik kesimpulan dari uji heteroskadastisitas ini dengan metode Glatzer, dapat kita lakukan sebagai berikut. Nah, adapun kesimpulan untuk uji heteroskadastisitas menggunakan metode Glatzer, di mana pertama yaitu H0. Model regresi tidak memiliki masalah heteroskadastisitas. Kemudian H1 yaitu model regresi memiliki masalah heteroskadastisitas. Kemudian yang kedua, alfa di sini kita mengambil sebesar 0,05. Adapun kriteria pengujian yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari alfa, maka terima H0. Dan apabila jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa, maka terima H1. Nah, dari kesimpulan hasil uji metode Glatzer tadi, kita dapatkan bahwa hasil signifikan sebagai berikut. Maka kita akan tuliskan bahwa 0,466, 0,974 lebih besar dari 0,05, sehingga terima H0, yang menunjukkan bahwa model regresi yang kita lakukan tidak memiliki masalah heteroskadastisitas. Tidak menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah heteroskadastisitas. Itu tadi penjelasan dan tutorial mengenai uji heteroskadastisitas. Semoga bisa bermanfaat bagi para cendekiawan sekalian, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan perkataan maupun tindakan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.